Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Nabila Zara, saya sendiri, Nabila Najaya Nawaf, Sri Rama Wulandari, Zio Prasetyo, dan Rajil Abdillah. Yang pertama ada A. Penampakan alam dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara meliputi semenanjung Indochina, yaitu Kamboja, Laos, Vietnam, dan Melayu. Yang pertama akan kita bahas adalah 1. Letak, luas, dan batas. Kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terdiri atas dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas wilayah di Asia Tenggara mencapai kurang lebih 2.256.781 km persegi atau sekitar 5%. Berikut ini batas-batas di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama adalah sebelah utara berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik, dan B. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. C. Sebelah barat berbatasan dengan Asia Selatan dan Samudra Hindia, dan terakhir di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang kedua ada iklim dan bentang alam. Nah, di sini wilayah Asia Tenggara berada di zona iklim tropis yang hanya negara Myanmar yang sebagian kecil wilayahnya bagian utara masuk dalam zona iklim subtropis. Nah, kawasan Asia Tenggara memiliki banyak gunung api sehingga sering terjadi bencana alam, tektonisme, dan vulkanisme. Ketiga ada kondisi tanah. Yang pertama ada tanah vulkanik, vulkanisme gunung api, tanah jenis yang bersifat subur untuk pertanian. Yang kedua ada tanah aluvial, endapan, tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Selain kedua jenis tanah tersebut, terdapat beberapa jenis tanah berada di daerah utama Asia Tenggara. Berikut ini jenis-jenis tanah tersebut, yaitu yang pertama ada gleisol, umum ditemukan di lembah-lembah sungai yang luas. Yang kedua ada kambisol, hanya ada di beberapa area sempit. Yang ketiga ada luvisol, hanya ditemukan di dataran rendah. Yang keempat ada fluvisol di sepanjang sungai besar. Yang terakhir ada nitisols, ditemukan di kawasan pegunungan. Nah, yang keempat ada flora dan fauna. Flora dari bahasa Latin, alam tumbuhan atau nabatah adalah hasilnya segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Persebaran fauna terpengaruh oleh persebaran flora dan sejarah geologisnya. Perpindahan antar zona tersebut dibatasi oleh garis hayal yang disebut garis Wallace. Yang kelima ada perairan. Semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut kecuali Laos. Keanekaragaman ini jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. Contohnya dalam segitiga karang yang terdiri atas Indonesia dan Papua Nugini. Nah, dari laut ini dapat diperoleh manfaat berikut ini. Yang A sebagai sumber bahan pangan, B sebagai jalur transportasi air, yang ketiga sebagai objek wisata pantai, dan yang terakhir dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang. Terakhir ada sosial budaya. Menurut A.L. Kroeber, suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu yang pertama ada ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina. Yang terakhir ada ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, ras Mongoloid yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada Proto Melayu, Melayu Tua, dan ada juga Deutero Melayu, Melayu Muda. Adapun suku-suku yang jumlahnya besar di Asia Tenggara sebagai berikut. Yang A, suku bangsa Loyal dan Thai di Laos dan Thailand. Yang ke B, suku bangsa Semang dan Skai di Malaysia. C, suku-suku bangsa Khmer di Kamboja. D, suku bangsa Man, To, Muong, dan Vietnam. Yang E, suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak di Indonesia. F, suku bangsa Cina, India, Melayu, dan Pakistan di Singapura. Nah, sekarang kita masuk materi yang B, yaitu kondisi geografis dan sosial negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Suku bangsa termasuk rumpun Melayu yang terdiri atas Proto Melayu, Melayu Tua, ras Deutero Melayu, Melayu Muda, dan ras Wedoi.
Yang kedua ada Singapura. Singapura adalah negara kepulauan dan pulau yang terbesar adalah Singapura atau Tumasik. Bentang alamnya sebagai berikut. Yang pertama ada bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat daya. Penduduk Singapura pada tahun 2015 berjumlah 5,5 juta jiwa. Negara ini mampu memberikan standar upah buruh tertinggi di Asia Tenggara. Hingga ada Malaysia. Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Daerah Malaysia Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada daerah Sarawak dan daerah Sabah. Yang keempat ada Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 7.000 buah pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau di Filipina dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu Pulau Luzon di utara, Pulau Pahlawan dan Pulau Visayan di tengah, dan Pulau Mindanao di selatan. Nah, yang kelima ada Thailand. Negara ini memiliki luas sekitar 514.000 km persegi. Thailand dapat dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu yang pertama wilayah dataran tengah, Central Plain Region, yang kedua wilayah pegunungan, Mountain Region, yang ketiga wilayah Plateau Korat, yang keempat wilayah Tenggara, South East Region, dan yang terakhir wilayah Jazirah, Peninsular Region. Yang keenam di sini ada Brunei Darussalam. Wilayah Brunei terbagi menjadi 2, yaitu wilayah bagian barat Brunei Tutong dan Balai, dan wilayah bagian timur ada Temburong. Sebagian besar wilayah Brunei berupa dataran dan daerah pantai berawa. Penduduk Brunei Darussalam sekitar 400.000 jiwa. Agama Islam merupakan agama resmi negara Brunei Darussalam. Yang ketujuh ada Vietnam. Negara Vietnam memiliki kondisi alam yang beragam, mulai dari dataran pantai, bukit hingga gunung berhutan lebat dan juga dataran rendah. Berdasarkan data per Juli 2014, jumlah penduduk negara Vietnam sekitar 90, juta jiwa. Bahasa resmi di negara Vietnam yaitu bahasa Vietnam. Kedelapan ada Laos. Laos memiliki barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan. Puncak tertinggi Laos adalah Gunung Pho Bia, yaitu 2.820 meter di atas permukaan laut. Bahasa Palongwa dan Thai sebagai bahasa lainnya yang digunakan penduduk Laos dalam melakukan komunikasi sehari-hari. 9 ada Myanmar. Berdasarkan data per Juli 2015, jumlah penduduk Myanmar sekitar 53,9 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Myanmar memeluk agama Buddha atau sekitar 85%, sedangkan sisanya memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, dan animisme. 10 ada Kamboja. Bentang alam Kamboja menyerupai piring. Kamboja dialiri oleh aliran Sungai Mekong. Sungai Mekong mempunyai arti penting bagi masyarakat Kamboja karena menjadi sumber kehidupan dan perekonomian rakyat. Yang terakhir ada Timor Leste. Sebagian besar wilayah Timor Leste merupakan daerah pegunungan, sedangkan tanahnya berupa endapan kapur. Timor Leste juga memiliki satu danau, yaitu Danau Surubel.